berikutnya lagi Mhm. ada temuan atau ya akhirnya tertangkap lah ya para Admin. terduga pelaku. Betul. Admin dari grup Facebook Fantasi Sedara ini dan Mm. as long as I know, salah satu adminnya itu kemarin ada juga yang ditangkap di Batam. Nah, sekarang ada lagi nih di Bandung, Mutikers. Makanya kita mau langsung ketemu sama teman-teman dari Detik Jabar. Ini ada Kang Wisma Putra. Kang Wisma, kembali Oke, lagi. selamat sore teman-teman di sini. Selamat sore Kang Wisma. Kita lanjut lagi Kang, ngobrolan kita juga soal temuan atau akhirnya ditangkapnya gitu ya si para admin ini. Yang tadi sih sebetulnya terakhir adalah sudah terupdate ada 6 orang ya yang tertangkap ya Kang? Betul, 6 orang, salah satunya admin grup Facebook itu sendiri, yakni pria berinisial MR yang ditangkap oleh tim Cyber Polda Metro Jaya di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Senin tanggal 19 Mei lalu. Oke. Apa saja peran tersangka MR di grup ini, di kasus ini? Oke, jadi untuk MR itu sendiri, dia itu merupakan admin sekaligus pembuat atau kreator grup Facebook Fantasi Sedara itu sendiri yang dia buat sejak bulan Agustus 2024 lalu. Jadi grup ini berisikan konten dan diskusi yang secara eksplisit mengarah kepada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest. Ini berarti foundernya istilahnya gitu ya, kreator dari grup FB ini, Fantasi Sedara ini yang inisial MR ini, Kang Wisma, yang dari Bandung. Betul. Gimana, udah ada penjelasan belum? Gimana prosesnya akhirnya sampai ada 6 orang admin, kemudian akhirnya ini berkembang lebih jauh gitu, udah ada keterangan kah dari MR sendiri? Oke. Kalau untuk hal tersebut karena ini pemeriksaannya ada di Jakarta ya, jadi saya hanya menginformasikan temuan di lapangan saja gitu. Jadi pada tanggal 19 itu atau pada hari Senin tanggal 19, si MR ini ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya malam, jam 8 malam gitu, di sebuah tempat yang ada di Kecamatan Babakan Ciparai. Nah, pada waktu penangkapan, pemerintahan setempat, baik RT RW ataupun pihak kelurahan tidak mengetahui ada kejadian penangkapan MR itu sendiri gitu. Jadi informasi penangkapan ini diketahui oleh Ketua RT RW setempat setelah si MR ini sudah ditangkap gitu. Dan informasi ini semakin kuat setelah pihak kepolisian melakukan konversi pers terkait grup Facebook Fantasi Sedara ini gitu, yang dimana CMR menjadi dalang dalam kejadian ini atau menjadi admin Facebook gitu, yang dimana dia juga kan mengetahui informasi penyebarluasan konten-konten porno atau konten-konten yang tidak layak dikonsumsi publik gitu. Bahkan kan tidak sampai 1 tahun si grup Facebook ini sudah memiliki anggota sekitar 32.000 anggota gitu. Iya. Ada nggak barang bukti yang ditemukan atau seperti apa saja barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan MR di Bandung? Ya, untuk informasi tersebut mohon maaf ya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kejadian penangkapan ini. Cuman dari pihak RW setempat tuh membenarkan bahwa MR tuh memang warganya, terus si MR ini merupakan sosok warga yang tidak banyak bergaul ya, malah lebih pendiam informasinya gitu. Dan bahkan keluarga MR sendiri juga tidak menyangka gitu, yang menyampaikan hal tersebut ke ketua RW gitu. Jadi tidak menyangka bahwa yang ditangkap itu merupakan saudaranya mereka gitu.
Itu dilakukan di rumah sendiri atau di kos-kosan atau di mana, Kang? Nah, kalau untuk foto-foto yang kita dapat tuh, seperti yang sudah ditayangkan di detik.com, MR itu ditangkap di sebuah seperti pos ronda gitu ya. Jadi di luar rumah gitu, jadi tidak menggambarkan rumah gitu. Cuman dari informasi yang kemarin saya dapat di lapangan juga, warga tuh tidak mengetahui persis lokasi penangkapan MR ini, meskipun kita sudah memperlihatkan gambar tempat MR ditangkap ke beberapa warga gitu. Baik. Baik, kemudian juga sebetulnya juga ingin mengetahui bagaimana akhirnya grup FB ini tuh bisa dilaporkan dan akhirnya juga terdapat si tersangka-tersangka di baliknya gitu kan. Gimana akhirnya, siapa yang sebetulnya awal mulanya melaporkan adanya grup Facebook ini? Oke, sebetulnya ini pada pertengahan Mei lalu atau pas sejak tanggal 14 Mei gitu, banyak bermunculan informasi di Instagram gitu, khususnya di Instagram Story, membagikan screenshot dari si tampilan grup Facebook ini dan juga salah satu percakapan dari member Facebook ini gitu. Jadi banyak tuh yang membagikan oleh warganet, dan pada akhirnya pada tanggal 15 Mei lalu tuh si grup ini tuh diblokir dan mulai diselidiki oleh pihak kepolisian gitu. Tapi ada info nggak, Kang, kalau admin dari grup FB ini selain dari MR sendiri ada yang lainnya begitu yang berasal dari Jawa Barat mungkin atau dari Bandung sendiri? Apakah ada info atau cuma MR aja? Kalau informasi yang saya terima baru MR saja kalau yang di Kota Bandung. Baik. Kemudian setelah ditangkapnya MR dan juga terduga pelaku lainnya juga, Kang, apa tindak lanjutnya gitu? Apakah masih ada admin-admin lain atau mungkin anggota grup FB lain yang masih diburu gitu atau seperti apa? Jadi hingga saat ini pihak kepolisian masih menindaklanjuti kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ini gitu, dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap anggota grup yang aktif yang aktif mengunggah cerita dan potensi tindak asusila gitu. Khususnya member-member yang membagikan cerita-cerita yang tidak layak dikonsumsi oleh publik. Saat ini polisi sedang mendalami si member-member Facebook tersebut gitu untuk untuk mencari tahu sejauh mana keberadaan para pelaku yang ada di grup Facebook ini gitu. Termasuk latar belakang MR sendiri, apakah MR adalah siswa atau pelajar atau karyawan dari sebuah perusahaan, atau latar belakang apapun yang didapat infonya juga belum ditemukan, Kang Wisma? Nah, kalau untuk si MR ini sendiri, informasi dari ketua RW setempat tuh dia tuh tidak bekerja dan dia tuh selalu ada di rumah. Lalu dia sudah lulus sekolah juga dan tidak berkuliah. Baik. Untuk pergaulan dengan warga sekitar biasa saja, tidak ada perilaku yang mencolok. Bahkan ketua RW setempat pun mengklaim jika MR ini sosok anak yang pendiam di lingkungan warga gitu. Oke. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak informasinya, Kang Wisma. Mudah-mudahan ini informasi yang bisa jadi salah satu alarm lah buat kita untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar juga. Betul. Mungkin ya termasuk juga bagaimana menghindari yang namanya penyimpangan seperti ini gitu. Karena ternyata mungkin bisa jadi MR sendiri tidak mengetahui bahwa ini termasuk adalah penyimpangan yang terkategorikan tindakan pidana begitu. Betul. Ya. Termasuk juga ajakan juga untuk masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati lagi menggunakan sosial media, menggunakan internet juga, dan nggak usah takut untuk lapor kalau nggak sengaja stumble upon konten yang dirasa menyimpang gitu ya. Baiklah kalau gitu, Kang, terima kasih banyak atas laporannya. Semoga penyelidikannya juga berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore.